man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Siapa yang membaca Al-Qur'an dia dalam keadaan berdiri di dalam sholat, maka satu hurufnya adalah 100 kebaikan. Waman qara'ahu wa huwa qa'idun fis shalah kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan. Siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan sholat, dia dalam keadaan duduk, sholatnya sambil duduk, maka orang itu mendapatkan satu huruf 50 kebaikan. Wa man qara'aha kharijas shalah wa huwa ala taharatin kana bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanatan. Orang yang membaca Al-Qur'an di luar sholat, tidak dalam keadaan sholat, dan orang itu dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, maka pahalanya adalah setiap huruf adalah 25 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara rutin kita kajian kitab Fathul Mu'in. Para pemirsa, langsung akan dipandu oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kementerian Kabupaten Cilacap. Maka itu langsung aja kita temui beliau. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat, walau dalam keadaan puasa tetap semangat. Tetap semangat. Oke, para pemirsa semuanya, pada hari ini kita akan membahas apa Pak Kiai? Kajian kita kali ini insya Allah akan kita bahas tentang amalan-amalan yang sangat utama di bulan Ramadan. Oke, para pemirsa semuanya, sangat tepat sekali ini di bulan Ramadan ya. Kita pas menjalani puasa, mungkin ini bisa sebagai pemasukan bagi kita semuanya dan tambah ilmu ya. Maka itu semak sampai habis para pemirsa agar tidak gagal paham. Silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iktsaru tilawatin lil Qur'an. Amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah iktsaru tilawatin lil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dari katanya dulu, iktar, memperbanyak, berarti harus lebih daripada bulan-bulan biasanya. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian sangat banyak keutamaan membaca Al-Qur'an. Di antaranya afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Dan pahalanya membaca Al-Qur'an yang paling besar adalah ketika kita dalam keadaan sholat. Seperti dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah
kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Siapa yang membaca Al-Quran, dia dalam keadaan berdiri di dalam solat, maka satu hurufnya adalah 100 kebaikan. Waman qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan solat, dia dalam keadaan duduk, solatnya sambil duduk, maka orang itu mendapatkan satu huruf 50 kebaikan. Wa man qara'aha kharijas shalah wa huwa ala taharatin kana bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanatan. Orang yang membaca Al-Quran di luar solat, tidak dalam keadaan solat, dan orang itu dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, maka pahalanya adalah setiap huruf adalah 25 kebaikan. Wa man qara'aha wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin asru hasanatin. Dan orang yang membaca Al-Quran tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berwudu, maka setiap huruf ada 10 kebaikan. Itu begitu banyaknya. Saat yang dihitung itu bukan per ayat, bukan per juz, tapi satu huruf dari huruf-hurufnya Al-Quran. Sangat banyak. Fatihah saja sudah berapa huruf? Dikalikan. Kalau dalam sholat itu adalah 100 kebaikan. Sudah sangat banyak pahala yang kita lakukan dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi fi ghairi nahwil khusy, walaupun membaca Al-Quran itu sangat utama, tapi yang melihat-lihat kondisi, tidak dalam keadaan di WC, jangan membaca Al-Quran. Tempat-tempat yang kotor, yang najis, yang mengurangi wibawa Al-Quran, ya jangan membaca Al-Quran. Dan juga terus wa afdul awqat lil qiraah minan nahar ba'da subuh wa minal laili fis sahar fa bainal isya'aini. Waktu yang paling utama untuk membaca Al-Quran di siang hari adalah apabila kita setelah sholat subuh. Itu kalau waktu, pada waktu siang hari kita sholat setelah sholat subuh. Kalau malam hari yang terbaik adalah pada waktu sahur, sekitar jam 3 jam sampai jam 4 lah sebelum imsak, itu ya sebelum subuh itu kita membaca Al-Quran. Terus fabainal isya'aini, di antara maghrib dan isya, itu waktu-waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Wa qiraatul lail aula, dan yang paling baik adalah membaca Al-Quran di malam hari, seperti di antara maghrib dan isya. Kayaknya kalau puasa enggak ada, kalau puasa setelah maghrib sampai isya rata-rata ya ngisi perut, kopi dan lain-lain. Yang membaca Al-Quran saya pastikan sangat jarang, sangat jarang dalam bulan Ramadan. Hanya beberapa orang saja. Tapi ya tidak mengapa sih kita waktu sahur, kita jam 3 malam akan melakukan sahur, kita membaca Al-Quran. Itu sangat baik, dianjurkan. Kemudian juga wayam bagi ayyakuna sya'nul qari at-tadabbur.
dalam membaca Al-Quran seyogyanya kita adalah tadabbur, angan-angan terhadap kandungan Al-Quran, angan-angan yang kita baca. Karena itulah ruhnya kita membaca Al-Quran. Jadi ya memang tidak mudah untuk bisa memahami kandungan Al-Quran. Saya akui bahkan teramat sulit untuk benar-benar memahami kandungan Al-Quran dengan yang sebenar-benarnya. Butuh berbagai cabang ilmu yang harus kita pelajari. Ya kalau baca-baca terjemah ya boleh-boleh saja lah untuk sebagai acuan kita memahami. Kemudian ada ulama salaf di sana menjelaskan bahwasanya keutamaan untuk tadabbur Al-Quran. La'an aqro'ah idza zulzilat wal qari'ah atadabbaruhuma wa tafahahuma ahabbu ilayya min an aqro'a lil Qur'an kullahu. Para ulama rahimahullah ta'ala niku mengatakan bahwa sebagian ulama salaf mengatakan bahwa saya lebih suka membaca semisal surat Idza Zulzilat dan surat Al-Qari'ah yang saya tadabbur dan faham maknanya daripada saya membaca Al-Quran keseluruhan. Jadi artinya begitu pentingnya kita untuk menghayati membaca kandungan Al-Quranul Karim. Terutama kita sedang sholat dari Fatihah mestinya kan rata-rata sudah paham lah. Tinggal kita hudurul qalbi, hatinya di dalam sholat, tadabbur dengan apa yang kita baca. Minimal bacaan Fatihah kita ada dalam hati kita. Kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung panjenengan kawula nyembah, namung datang panjenengan kawula nyuwun pitulungan. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Konsentrasi penuh khudur. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Engkau panjenengan memberikan hidayah kepada kami jalan yang lurus dan seterusnya. Niki membaca seperti sebagian ulama salaf tadi mengatakan, semisal membaca surat Zalzalah itu yang memahami tadabbur dengan artinya lebih disenangi daripada membaca Al-Quran tapi dengan hati yang ghafil, dengan hati yang lalai. Karena dalam tadabbur akan memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya semisal akhir surat Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita tadabbur dari dua ayat ini saja. Siapa yang berbuat baik terhadap kebaikan walaupun hanya sedikit sekali pasti akan mendapatkan balasannya. Tapi sebaliknya, jikalau orang itu berbuat jelek, berbuat dosa walaupun sedikit juga akan mendapatkan balasannya. Dari sini kita akan tadabbur untuk memberikan
untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu dan selalu berbuat baik dan selalu menjauhi terhadap berbuat yang maksiat dan dosa. Itu antara lain. Kemudian yang paling terbaik membaca Al-Quran itu minimal berapa khatamnya. Nah, para ulama berbeda niki. Waqala Abu Hanifah. Oh niki. Yambaghi lil qari ayyahtamma al-Qur'an fis sanati marrataini illam yaktir ala ziyadah. Abu Lais dalam kitab Al-Bustan, qala Abu Lais fil Bustan, yambaghi lil qari ayyahtamma al-Qur'an fis sanah marrataini. Seyogyanya kita itu membaca Al-Quran paling sedikit 1 tahun itu 2 kali khatam. Nah, sing paling nopo mboten lah nggih paling niku pokoknya 2 tahun 1 tahun itu khatam 2 kali minimal. nggih. Semblaur-mblaure nek 1 tahun ya khatam 2 kali. Ilam yaktir ala ziyajah, jikalau tidak mampu untuk menambahi. Wa qala Abu Hanifah man qara al-Qur'ana fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqahu. Imam Abu Hanifah mengatakan siapa yang membaca Al-Quran 1 tahun itu 2 kali, maka orang itu sudah melaksanakan haknya Al-Quran. Kemudian Imam Ahmad berpendapat, qala Ahmad yukrahu ta'khiru khatmatin aktsara min arba'ina yauman bila udrin li hadisi Ibni Umar. Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan makruh hukumnya untuk mengakhirkan khatam Al-Quran lebih dari 40 hari. 40 hari sudah, kurang dari 40 hari sudah khatam Al-Quran. Itu ya normalnya ya one day one juz ya, normalnya one day one juz. One day one juz ya, yang 1 hari 1 juz. Ada yang 1 minggu khatam, ada yang setengah bulan khatam. Lebih baik lagi karo yang ahli-ahli Quran 1 hari khatam. Malah ada dalam bulan Ramadan seperti Syekhina Abu Yatim Yati, ya Allah, itu kalau bulan Ramadan khatam Al-Quran fi sholatit tarawih. Masya Allah, itulah orang-orang yang soleh ya. Para kekasih pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minimal lah kita di bulan Ramadan ini 1 hari 1 malam jangan pernah tidak menyentuh Al-Quran. Syukur sampai 1 juz. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.